Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah di atas setiap nikmat yang diberikannya. Nikmat Allah yang sangat banyak, tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya, dan tidak mungkin pula kita mampu untuk membayar. Dengan nikmat Allah kita masih dapat melaksanakan sholat Isya dan insya Allah tarawih secara berjamaah. Dan dengan nikmat Allah pula kita sudah menyelesaikan 10 hari puasa Ramadan. Artinya satu babak sudah kita selesaikan, yang disebut dengan babak penyisihan. Dan ternyata sudah ada beberapa orang yang tersisih di babak penyisihan tersebut. Salawat bering salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan sejarah anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas anak Nabi yang bernama Zainab radhiyallahu anha yang menikah dengan Abul As ibnu Rabi, dan mereka mendapatkan satu orang anak. Zainab meninggal dunia di tahun 8 Hijriah, meninggalkan seorang suami dan satu-satunya anak. Anaknya itu kemudian dipelihara oleh ayahnya yang bernama Abul As, kadang-kadang dibawa oleh Rasul. Kalau kita pernah mendengar, membaca sebuah hadis, Nabi pernah menggendong anak dalam sholat. Pada saat beliau mau sujud, anak itu diletakkannya, dan begitu beliau bangkit berdiri, anak itu digendongnya kembali. Itulah anak Zainab. Jadi menggendong. Tapi ini cucu Nabi. Jangan kita ikut menggendong-gendong di masjid jami. Ya, cucu Nabi itu sudah dijamin orangnya bersih. Ada kebiasaan orang Arab, ya, orang Arab kalau laki-laki ada kebiasaannya berbeda dengan kebiasaan kita. Apa kebiasaannya? Hari ini masih dilakukan. Orang Arab tuh bayi laki-laki sudah dikhitan. Itu makanya anaknya dibawa ke masjid berjamaah sama di samping orang tuanya. Kenapa? Memang sudah bersih dia. Bayi laki-laki di Arab dikhitan. Kita di Duri nunggu tamat SD dulu. Itu bedanya. Jangan ikut-ikutan. Jamaah rahimakumullah, ini kebiasaan. Kita, nggak apa-apa anak dibawa di tengah-tengah saf orang tua. Lihat dulu anaknya. Kalau dia belum mumayyiz, jangan. Kenapa? Karena Nabi juga mengatakan bahwa sebaik-baik saf anak-anak itu di belakang orang tua. Itu harus dipegang, walaupun dia boleh tadi di celah-celah tadi, tapi sebaik-baik saf anak-anak itu di belakang.
kecuali memang dia sudah dikhitan, sudah bersih. Nah, anak yang kedua namanya Ruqayyah. Ruqayyah menikah dengan seorang laki-laki bernama Utbah. Tak lama setelah Ruqayyah menikah, adiknya Ummu Kalsum menikah juga dengan laki-laki bernama Utaibah. Ruqayyah menikah dengan Utbah, Ummu Kalsum menikah dengan Utaibah. Ruqayyah dan Ummu Kalsum binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utbah dan Utaibah bin Abu Lahab. Jadi Utbah dan Utaibah itu dua beradik, anak Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Saudara kandung Abdullah. Abdullah ayah Nabi, anak Abdul Muttalib. Nasabnya kan dekat. Ya, berarti ayah si suaminya, Ruqayyah punya suami namanya Utbah, ayahnya Abu Lahab. Secara tutur ya, Ruqayyah itu memanggil Abu Lahab itu kakek. Kenapa? Karena saudara kandung kakeknya, tapi kemudian jadi mertuanya. Ini nasab dekat. Tidak semua nasab itu jadi mahram, walaupun nasabnya dekat. Jadi Utbah dengan Utaibah dua beradik, Ruqayyah Ummu Kalsum dua beradik. Ayah dari Utbah dan Utaibah Abu Lahab. Abu Lahab saudara kandung Abdullah, anak Abdul Muttalib. Ada perselisihan pendapat ahli sejarah. Sebahagian mengatakan Abdul Muttalib punya anak 15. Sebahagian lagi mengatakan Abdul Muttalib punya anak 16. Ini perselisihan sejarah, itu hal yang wajar. Sama dengan Nabi menikahi Khadijah, sebahagian ahli sejarah mengatakan usianya 40 tahun. Sebahagian lagi mengatakan usia Khadijah 29 tahun. Perbedaan pendapat, hal yang wajar ya. Dan dahulu anak-anak banyak itu biasa. Jadi kalau Abdul Muttalib anaknya 15 itu masih biasa itu. Belum banyak dibandingkan dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik waktu masih anak-anak, oleh ibunya dibawa ke rumah Rasulullah. Kata ibunya, ya Rasulullah, doakan anak saya ini. Anas bin Malik ayahnya sudah meninggal, Anas masih anak-anak. Dibawa oleh ibunya menghadap Rasul. Kata ibunya, ya Rasulullah, doakan anak saya. Lalu didoakan oleh Nabi. Doanya itu ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari. Silakan baca. Ya kalau nggak percaya kan itu, silakan baca. Doanya itu ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari. Apa doa Rasul kepada Anas bin Malik? Kata Rasulullah, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, banyakkanlah harta si Anas, kemudian banyakkan pula anaknya dan berkahi ia. Begitu Anas dewasa, dia kemudian menikah, dia punya kebun kurma yang luas dan kurmanya aneh. Di mana anehnya? Tidak bermusim. Padahal kurma hanya berbuah di musim panas. Tidak ada kurma berbuah di musim dingin. Kurma Anas bin Malik tidak bermusim, panas dingin tetap berbuah. Dan Anas bin Malik punya anak banyak. Berapa anaknya? 100 orang. Bapak-bapak saya tahu kalau cerita anak 100 orang, bapak-bapak ini pikirannya pasti berapa istrinya Pak Ustadz. Enggak saya jelaskan. Kalau itu tak saya jelaskan. Kenapa? Nanti ibu-ibu merengut kalau dijelaskan kan itu. Nah, jamaah rahimakumullah, kembali kepada persoalan tadi. Pernikahan Ruqayyah dengan Utbah dan Ummu Kalsum dengan Utaibah ternyata tidak berlangsung lama. Mereka berpisah. Kenapa mereka berpisah? Penyebabnya, Abu Lahab kan orang kafir. Ya, suami dari anak Nabi ini kan juga masih kafir. Ya, tapi ingat, belum ada ayat yang melarang pernikahan beda agama. Jangan jadi masalah nanti. Belum ada ayatnya.
turun satu surah dalam Al-Quran menjadi penyebab perceraian anak Nabi. Apa surahnya? Namanya surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab itulah menjadi penyebab. Kenapa? Surah Al-Lahab itu diturunkan oleh Allah pada saat Abu Lahab baru selesai bercarut-carut dengan Nabi. Dimaki-makinya Nabi, padahal itu anak saudaranya sendiri. Dimaki-makinya Nabi, turun ayat surah Al-Lahab, isinya memberikan jaminan bahwa Abu Lahab dan istrinya masuk neraka. Jadi bukan hanya ada orang dijamin masuk surga, ada orang dijamin masuk neraka. Abu Lahab wa imra'atuhu, kata hammalatul hatab, istrinya juga ikut masuk neraka. Betapa Abu Lahab sangat tersinggung. Ada agama baru, kata dia, ayat turun, saya pula masuk neraka. Tentu tersinggung dia. Dipanggilnya anaknya Utbah dan Utaibah. Lalu dia katakan kepada anaknya, wahai anakku, ceraikan anak Muhammad itu. Akhirnya diceraikan. Jadi bercerai gara-gara orang gaiknya. Nah, kan sampai hari ini sejarah kan berulang. Banyak juga orang bercerai gara-gara orang gaiknya kan. Nah, jamaah rahimakumullah, bercerai. Setelah bercerai tentu jadi janda ya. Tapi belum punya anak. Saya tadi, mohon maaf ini kita cerita tadi siang tertarik ceramah Ustadz Jubuh Yuhur tadi, bagaimana memelihara anak yatim. Selesai ceramah, saya mau pulang, saya bisikkan sama Ustadz Erawan. Cara supaya bisa ada anak yatim di rumah kita itu gampang. Nikahi janda yang punya anak kecil, ada anak yatim di rumah. Nah, kan itu. Ustadz Irawan nganggu-nganggu dia kan itu. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, kembali kepada persoalan tadi, jadi Ruqayyah dan Ummu Kalsum menjadi janda. Mereka ikut hijrah ke Madinah. Tidak ada penjelasan berapa lama, dan pada waktu itu juga belum turun ayat yang berkaitan dengan persoalan iddah. Karena perempuan kalau sudah bercerai atau meninggal suaminya, dia hanya boleh menikah lagi kalau sudah menyelesaikan masa iddah. Tapi yang jelas kemudian Ruqayyah dilamar oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia Utsman itu menantu Nabi, ya. Abu Bakar mertua, Umar mertua, Utsman menantu. Tadi anak Nabi yang sebelum-sebelumnya nikahnya kan dengan nasab-nasab yang dekat. Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara nasab mereka tidak punya hubungan nasab, tetapi mereka punya hubungan lain. Apa hubungan satu suku. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Utsman bin Affan satu suku. Jadi kalau kita bicara kebiasaan kan tak boleh nikah satu suku. Apa sukunya? Suku Quraisy. Sama-sama suku Quraisy. Nabi suku Quraisy, Utsman bin Affan suku Quraisy. Nikah satu suku. Nah, ada kebiasaan daerah-daerah kan tak boleh nikah satu suku. Apalagi kalau di kampungnya Pak Kemal. Ya, ujung nama sama lah. Siregar jumpa Siregar nggak boleh nikah. Nasution ketemu Nasution tak boleh nikah. Lubis jumpa Lubis tak boleh nikah. Itu larangan kebiasaan, larangan adat. Saya ketemu di Duri ini ada Ustadz Lubis, istrinya baru Lubis 3 orang. Ya, kenapa? Karena itu larangan adat. Ada orang bertanya dengan saya, Pak Ustadz, kalau suami istri sama kampungnya boleh? Tak masalah, selama tidak mahram. Orang suliki nikah dengan orang suliki kan tidak masalah. Yang tak boleh jika seorang laki-laki menikahi perempuan satu kampung. Nah, itu tak boleh. Berang pula Pak RT kan, satu kampung, tak kebagian yang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, anak Nabi tadi si Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah, dapat anak 1 orang, tapi usianya tidak panjang, wafat di waktu bayi. Sudah di Madinah ya, sudah di Madinah.
Satu ketika menjelang terjadinya perang Badar, ya, menjelang terjadinya perang Badar. Perang Badar itu kan perang yang dahsyat. Kenapa? Karena pasukan muslimin kan sedikit. Orang kafir luar biasa. 300 orang kaum muslim. Ada mengatakan 313 ya. Orang kafir 1000 lebih. Secara akal tak mungkin bisa mengalahkan. Menjelang perang Badar itu, Ruqayyah sakit. Dan sakitnya memang agak serius. Kata Rasulullah, wahai Utsman, jagalah anak saya, kata Nabi. Artinya Utsman dapat dispensasi tidak ikut perang. Karena setiap laki-laki kan wajib perang, kecuali yang punya peliharaan, misalnya memelihara ibu. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Kenapa? Karena dia menjaga istrinya, Ruqayyah sakit keras. Perang Badar itu kemudian kaum muslimin menang. Jumlahnya sedikit mampu mengalahkan jumlah yang besar. Kam mim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kata Allah, betapa banyak jumlah yang sedikit, kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang besar. Kenapa? Biidznillah. Karena adanya izin Allah, ada nasrum minallah, ada pertolongan dari Allah. Zaid bin Harisah diutus oleh Rasulullah SAW memberikan kabar kepada Utsman bin Affan bahwa kaum muslimin menang dalam perang Badar. Utsman bin Affan sedang menjaga istrinya dalam perang Badar. Zaid bin Harisah datang mengabari bersamaan Ruqayyah meninggal dunia. Ruqayyah meninggal dunia. Meninggal Ruqayyah. Dapat anak satu juga udah meninggal duluan. Tak lama berselang kemudian Utsman bin Affan melamar adik Ruqayyah namanya Ummu Kalsum. Tidak dijelaskan berapa lama. Ini ada ibu-ibu bertanya dengan saya, Pak Ustadz, kalau kami suami meninggal mau menikah harus menjalani masa iddah. Bagaimana pula dengan laki-laki kalau istrinya meninggal, apakah ada iddah juga? Sering banyak ibu-ibu bertanya dengan saya. Saya jawab, kalau laki-laki jangankan meninggal, belum meninggal pun boleh. Kalau mau, kan gitu. Ini kan kalau mau, ya. Ini kan kita bicara hukum, ya. Ibu-ibu agak senyum-senyum simpul, ya kan. Jangan-jangan ngadu ibu-ibu ini dengan pengurus. Ustaz Abdul Khalid jangan ceramah lagi lah jami, ya kan. Payah kami beko, ya kan. Nah, jamaah rahimakumullah. Lalu menikahlah Utsman bin Affan dengan Ummu Kalsum. Menikah dengan Ummu Kalsum, tidak dikarunia anak. Ummu Kalsum meninggal dunia, kalau saya tidak salah tahun ke-11 Hijriah, ya. Artinya apa? Yang anak Nabi yang hidup pada saat Rasul meninggal dunia hanya tinggal satu. Semua anak Nabi itu meninggal dunia sebelum Nabi meninggal. Yang masih hidup dan menyaksikan wafatnya Nabi hanya satu. Siapa? Fatimah. Bagaimana kisah Fatimah? Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.